Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, masih semangat ya dalam belajar? Di video kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 5, yaitu dengan tema Sholat Kewajibanku. Tapi seperti biasa, ayo kita berdoa bersama dahulu supaya ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Subtema 2. Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah sholat yang pertama yaitu membuat kita selalu mengingat Allah. Dan yang kedua, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah menunaikan kewajiban kita, insya Allah akan sayang dan ridho pada kita. Hikmah yang ketiga yaitu membuat kita disiplin waktu, hidup menjadi teratur dan tertib. Karena sholat itu ada waktu-waktunya. Dan dengan sholat akan membuat diri kita menjadi disiplin. Hikmah yang keempat, sholat akan membuat kita hidup dengan bersih. Karena setiap akan melakukan sholat, kita harus bersuci dan membersihkan diri dahulu. Tidak hanya diri, tapi juga lingkungan atau tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Sholat juga akan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram, sehingga hidup kita akan menjadi damai. Hikmah yang keenam, dengan melakukan sholat, maka dapat memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Dan sholat juga dapat membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Anak-anak, ternyata sholat itu juga dapat membuat kita jadi lebih sehat loh. Beberapa gerakan sholat memacu diri kita untuk menjadi sehat. Kalian mau tahu? Ayo kita pelajari gerakan-gerakan sholat dan juga manfaatnya. Dengan begitu, kalian akan lebih semangat dalam melakukan sholat. Tahukah kamu? Selain sebagai ibadah kepada Allah yang wajib kita kerjakan, sholat juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh. Ayo kita pelajari gerakan-gerakan sholat dan cari tahu manfaatnya. Gerakan pertama yaitu berdiri tegak, menghadap kiblat, kemudian membaca niat sholat. Setelah membaca niat, kita melakukan takbiratul ihram, yaitu dengan membaca takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan hingga jempol kita menempel pada ujung telinga. Setelah itu, kita letakkan kedua tangan di atas pusar seperti gambar. Dalam posisi berdiri dengan kedua tangan di atas pusar, kita membaca doa iftitah. Lalu kita wajib membaca suratul Fatihah dan juga membaca surat pendek. Ayo kita coba membaca bersama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Posisi berdiri ini memberikan manfaat pada tubuh kita, yaitu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, melancarkan getah bening, memperkuat otot lengan, melapangkan sistem pernafasan, serta dapat mengontrol denyut jantung. Setelah selesai membaca surat pendek, kita melakukan gerakan ruku sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan ruku itu bisa dilihat di gambar, tubuh kita membungkuk dengan kedua tangan kita menyangga pada lutut. Posisi tubuhnya harus lurus ya. Setelah membaca Allahu Akbar, kita lanjut membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Manfaat gerakan ruku yaitu dapat melonggarkan otot punggung bagian bawah, paha dan betis, serta dapat mencegah penyakit skoliosis, yakni pembengkakan tulang punggung. Setelah selesai ruku, kita kembali ke posisi berdiri. Gerakan ini dinamakan i'tidal. Gerakannya sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kemudian lanjut membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Manfaat posisi i'tidal dapat membuat pencernaan menjadi lebih lancar karena organ pencernaan di perut telah mengalami pemijatan. Setelah melakukan i'tidal, kita melakukan gerakan sujud, tentunya sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian lanjut membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dalam gerakan sujud, darah mengalir lebih banyak ke kepala dan paru-paru, sehingga bermanfaat untuk membersihkan toksik atau racun dan mengurangi tekanan darah tinggi. Selain itu, dapat juga untuk melatih diri, menghilangkan egoisme dan kesombongan, karena gerakan ini menunjukkan ketundukan dan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sujud, kita duduk dengan posisi kaki seperti di gambar. Kaki kiri ada di bawah pantat, kita duduki, sedangkan kaki kanan ada di samping dan posisinya seperti menjinjit. Maksudnya, kaki tersebut dihadapkan ke arah kiblat. Dalam posisi ini yang dinamakan duduk di antara dua sujud, kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Manfaat gerakan duduk di antara dua sujud yaitu dapat menghilangkan efek racun pada hati, serta merangsang gerakan peristaltik usus besar yang membuat pencernaan menjadi lebih lancar. Setelah duduk ini, kita melakukan sujud lagi ya, doanya sama seperti yang tadi. Kemudian ada gerakan tahiyat awal. Dilakukan sambil membaca Allahu Akbar dan perhatikan posisi kakinya. Kaki kiri diduduki dan kaki kanan di samping dihadapkan ke arah kiblat seperti orang menjinjit. Posisi seperti ini disebut dengan duduk iftirashi.
Dalam gerakan tahiyat awal, kita membaca doa tahiyat awal. Ayo kita coba membaca bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manfaat gerakan tahiyat awal atau duduk iftirashi ini adalah dapat menghindarkan penyakit saraf skiatika, yaitu nyeri dari punggung bagian bawah sampai kaki yang luar biasa sakitnya, sehingga menyebabkan penderitanya tidak dapat berjalan. Gerakan yang terakhir yaitu tahiyat akhir, dilakukan sambil membaca Allahu Akbar. Perhatikan posisi kaki. Saat tahiyat akhir, kaki kiri ada di bawah kaki kanan. Coba perhatikan gambarnya dengan seksama ya. Jadi kaki kiri ini ada di bawah kaki kanan, yang mana kaki kanannya seperti duduk iftirashi, yaitu dihadapkan ke arah kiblat dan seperti orang yang menjinjit. Posisi ini disebut dengan duduk tawarruk. Doa atau bacaan tahiyat akhir. Ayo kita baca bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Manfaat gerakan tahiyat akhir yaitu dapat mencegah gangguan pada alat atau organ buang air kecil, yaitu kandung kemih, ureter, vas deferens, dan uretra. Perlu diperhatikan bahwa lakukan dan tunaikanlah sholat itu secara tumak ninah. Tumak ninah artinya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa dalam sholat atau diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Dan yang paling penting harus selalu kita ingat bahwa makna sholat itu kita berdoa, menghadap Allah. Tujuannya adalah beribadah dan menyembah, jadi harus khusyuk. Kalau kita khusyuk dan Allah ridha, maka segala manfaat sholat akan kita dapatkan.